Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat Alifariski dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023. Ya, pada video kali ini saya akan membahas dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai analisis kimia, yaitu adalah ICP atau Inductively Coupled Plasma. Oke, untuk pertanyaan pertama ada di sini. Ya, pertanyaannya adalah apa prinsip dasar dari ICP dan bagaimana teknik ini digunakan untuk analisis multi elemen dalam sampel. Oke, ICP sendiri adalah sumber plasma yang sangat panas dihasilkan oleh induksi elektromagnetik. Secara sederhana, gas mulia yang biasanya itu argon dialirkan ke dalam sebuah obor dan dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi oleh medan magnet yang kuat. Pada suhu ini, gas argon terionisasi menjadi plasma, suatu keadaan materi yang sangat energik. Sampel yang akan dianalisis setelah dilarutkan akan diubah menjadi aerosol atau butiran halus dan kemudian disemprotkan ke dalam plasma. Dalam lingkungan plasma yang ekstrim panas ini, sampel akan teratomisasi dan terionisasi. Atom-atom dan ion-ion yang tereksitasi ini akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang yang spesifik untuk setiap unsurnya. Cahaya ini yang kemudian ditangkap dan diukur untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi berbagai unsur dalam sampel. Oke, lanjut pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaannya ada di sini. Di sini sih. Oke. Pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan antara ICP OES atau ICP Optical Emission Spectroscopy dan ICP MS Mass Spectrometry, serta berikan contoh aplikasi di mana masing-masing teknik lebih sesuai digunakan. Oke, kita masuk ke perbedaannya antara ICP OES dan ICP MS. ICP OES atau Optical Emission Spectroscopy itu berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang dipancarkan langsung oleh atom dan ion yang tereksitasi dalam plasma. Cocok untuk analisis kualitatif dan kuantitatif berbagai unsur dalam konsentrasi yang relatif tinggi. Contoh aplikasinya itu untuk menganalisis logam berat dalam air limbah dan juga analisis unsur dalam bahan pangan. Lalu kita masuk ke ICP-MS atau ICP Mass Spectrometry, itu berfungsi untuk mendeteksi ion-ion yang terbentuk dalam plasma berdasarkan massa dan muatannya. Nah, ICP-MS sendiri itu jauh lebih sensitif daripada ICP OES dan mampu mendeteksi konsentrasi unsur yang sangat rendah. Contoh aplikasinya itu pada analisis isotop, penentuan jejak unsur dalam sampel lingkungan, dan juga analisis unsur dalam bahan semikonduktor. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya ada di sini. Mengapa pemilihan gas plasma itu biasanya menggunakan unsur argon penting dalam ICP, dan bagaimana gas ini berkontribusi terhadap ionisasi unsur dalam sampel? Oke, kita membahas dulu mengapa sih penting menggunakan gas argon, pentingnya gas argon dalam ICP. Argon dipilih karena sifat-sifatnya yang unik. Ada 3 sifat di sini. Yang pertama inert, yang kedua itu energi ionisasinya itu tinggi, yang ketiga konduktivitas termal yang rendah. Inert itu berarti tidak mudah bereaksi dengan unsur lain dalam sampel. Lalu energi ionisasinya tinggi itu memungkinkan pembentukan plasma yang stabil pada suhu yang sangat tinggi. Lalu argon juga itu memiliki konduktivitas termal yang rendah. Nah, ini tuh dapat membantu mempertahankan suhu plasma. Argon berperan dalam mengionisasi sampel dengan cara mentransfer energi ke atom-atom sampel melalui tumbukan. Energi ini cukup untuk melepaskan elektron dari atom sehingga terbentuk ion. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nomor 4. Oke, pertanyaannya di sini. Apa peran nebulizer dan spray chamber dalam sistem ICP dan bagaimana komponen ini mempengaruhi efisiensi pengenalan sampel? Oke, kita masuk ke peran nebulizer dan spray chamber. Nebulizer itu memiliki fungsi untuk mengubah larutan sampel menjadi aerosol.
Nah, efisiensi nebulizer itu mempengaruhi jumlah sampel yang mencapai plasma. Nah, sedangkan spray chamber itu memiliki peran untuk memisahkan droplet-droplet yang besar dari aerosol, sehingga hanya droplet yang lebih kecil yang masuk ke dalam plasma. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaan yang ada di sini, identifikasi sumber kesalahan umum dalam analisis menggunakan ICP dan jelaskan bagaimana kesalahan ini dapat diminimalkan atau dihindari. Ya, oke. Kita masuk ke sumber kesalahan umum pertama, yaitu adalah kontaminasi. Nah, cara mengatasinya ini apa sih? Cara mengatasinya bagaimana sih? Ya, cara mengatasinya adalah pastikan semua peralatan itu bersih dan reagen yang digunakan itu bebas kontaminan. Nah, sumber kesalahan kedua adalah efek matriks. Matriks sampel, misalnya keasaman, dapat mempengaruhi ionisasi. Nah, kita tuh sebaiknya menggunakan standar internal untuk mengkoreksi. Lalu yang ketiga adalah penyumbatan. Nah, jangan lupa itu kita harus membersihkan nebulizer dan torch secara teratur. Yang keempat adalah drift, kalibrasi secara berkala untuk mengkompensasi perubahan sinyal seiring waktu. Kita masuk kepada last questions atau pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya di sini. Deskripsikan satu aplikasi praktis di mana ICP digunakan secara luas dalam industri atau penelitian, dan jelaskan mengapa teknik ini dipilih dibandingkan metode analisis lainnya. Oke. Aplikasi praktis ICP ya, itu pada industri semikonduktor. Dan yang digunakan adalah ICP MS untuk menganalisis kemurnian bahan semikonduktor seperti silikon. Jadi kemampuan ICP MS untuk mendeteksi konsentrasi unsur yang sangat rendah sangat penting untuk memastikan kualitas chip komputer dan perangkat elektronik lainnya. Mengapa ICP itu dipilih untuk metode analisis pada industri semikonduktor? Karena yang pertama, ICP ini memiliki sensitivitas yang tinggi, mampu mendeteksi konsentrasi yang sangat rendah. Lalu multi elemen, dapat menganalisis banyak unsur sekaligus. Lalu kecepatan, dari segi kecepatan ICP ini dapat menganalisis relatif cepat gitu. Oke, langsung aja. Dari kesimpulan dari pembahasan mengenai ICP sendiri, ICP merupakan teknik analisis yang kuat dan fleksibel untuk penentuan unsur dalam berbagai jenis sampel. Pilihannya itu ada ICP OIS dan juga ICP MS yang sudah kita bahas sebelumnya. Tergantung pada jenis analisis yang ingin dilakukan dan ditingkatkan sesuai tingkat sensitivitas yang kita butuhkan. Oke, sekian pemaparan mengenai dan pembahasan serta jawaban dari beberapa pertanyaan mengenai ICP. Semoga bisa dimengerti, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.